Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast UMK Talks Season 3. Sekarang sudah memasuki tahun baru 2025. Jadi kita udah masuk ke tahun ketiga ini, Pak. Oke. Sebenarnya udah lama sekali kita podcast UMK Talks ini, kalau tidak salah waktu sebelum pandemi, pas pandemi 2021. Namun dilanjutkan sampai 2024 dan sekarang 2025. Teman-teman sekalian, pada tahun ini kita akan memulai episode kita dengan tema yang berat-berat, menarik gitu ya. Sudah dilihat di samping saya, ini ada pakar hukum tata negara UMKT. Klaim-klaimnya begitu, tapi memang beliau, Pak ya, membidangi fokusnya hukum tata negara. Sudah mendengar isu-isu terakhir yang sering kita dengar kalau sering nonton berita tentang politik, lagi rame-ramenya ini adalah tentang putusan MK nomor 62. Yaitu tentang bahasa umumnya adalah penghapusan jumlah persen pada presidensial threshold ke pemilihan presiden. Yang dulunya ada 20% dan sekarang dihapuskan. Gitu. Namun sebelum kita lanjut lebih panjang, kita sapa dulu narasumber kita yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ini kita datangkan khusus dari Prodi Fakultas Hukum karena Pak Iwan ini adalah Wakil Dekan 1 ya Fakultas Hukum. Beliau juga fokus membahas tentang hukum tata negara, dan hal ini kita undang untuk bahas presidensial threshold, agak susah nih. PT ya, singkatannya PT. Pak Iwan, untuk memulai hal ini saya mulai itu dengan gambaran umum sedikit deh, memahamkan teman-teman sekalian yang para penonton UMK Talks UMKT ini, presidensial threshold ini apa Pak? Dan fungsinya buat apa? Sebelum nanti kita lanjutkan kenapa dihapuskan. Oke. Silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih. Ini kedua kalinya sepertinya saya masuk di UMK Talks ya. Kedua kali ya. Kalau yang dulu bahas saya lupa. Waktu itu masih Omnibus. Omnibus. Studio lama tuh Pak. Sekarang kita outdoor. Oke. Nah, gimana Pak? Jadi tadi berbicara berkaitan dengan presidensial threshold, atau mungkin dalam istilah bahasa Indonesia disebut ambang batas. Ambang batas pencalonan presiden. Nah, sebelum kita berbicara apa itu ambang batas atau berapa nantinya kaitannya dengan persentase dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu atau merujuk pada Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita, pasal 6A ayat 2 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berarti yang sebelumnya? Artinya, jadi siapapun yang mau jadi presiden dan wakil presiden, dia harus diusung oleh parpol. Itu tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali. Oleh parpol peserta pemilu. Oke. Jadi, itu landasan dasar awal sekali yang menyatakan kapan kita bisa menjadi seorang calon presiden atau wakil presiden. Ini adalah ketetapan awal yang akhirnya memberikan konsekuensi. Oke, berarti dari landasan ini kita tahu kenapa seorang presiden dan wakil presiden tidak boleh atau tidak bisa mengusungkan diri jalur independen. Oke. Nah, dasarnya ini. Karena kan kalau di bawah pemerintahan di bawahnya ada yang jalur independen itu Pak? Boleh. Nah, kenapa presiden tidak boleh ya? Karena tadi pasal 6A ayat 2 menyatakan calon presiden dan wakil presiden itu harus diusulkan. Iya, harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oke. Nah, itu dari situ. Dan di Undang-Undang Dasar itu kemudian menurunkan sebuah undang-undang pemilu. Oke. Terjemahannya? Ya, artinya aturan pelaksananya. Aturan pelaksananya. Aturan pelaksana Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 di pasal 222. Nah, 222. Ya. Oke. Dia menyebutkan bahwa paslon itu diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang mendapatkan perolehan kursi paling minimal 20%. Nah, di sini sudah mulai. Di konstitusi tidak disebutkan. Pokoknya konstitusi kita hanya menyebutkan pokoknya diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Tidak ada embel-embel setelah. Tidak ada embel-embel. Turun ke peraturan pemilu. Dia langsung bilang, oke, yang dimaksud dengan parpol peserta pemilu itu adalah mereka yang dapat 20%. Kan gitu. Atau
yang perolehan secara nasionalnya pada pemilu lalu itu Sebelumnya. 25%. Oh, berarti ada 2 jalur. Ya, ada 2 jalur. Nah, disinilah kemudian yang menjadi aturan pelaksana pemilihan presiden yang akhirnya ditaati atau dilaksanakan oleh warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan, termasuk terakhir kemarin 2024. Akhirnya siapa yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden? Mereka partai politik yang punya suara atau gabungan itu lebih dari 20%, minimalnya 20%. Berarti mau nggak mau harus gabung. Mau nggak mau harus gabung. Karena tidak ada partai Tidak politik ada partai, betul. yang sendiri Bisa 20%. yang bisa 20%. Gitu. Ya kan? Nah, ini jadi awalnya tuh seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kacamata peraturan seperti itu, itulah aturannya. Kenapa kemudian kita mengenal yang namanya ambang batas? Ambang batas. Oke, Gitu. Pak. Sebelum lanjut tentang topik hangatnya itu kenapa dihapus, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa diadakan ini, Pak? Background di awalnya ambang batas nih, oke 20%. Ya. Menurut Pak Ihwan nih kira-kira kenapa harus ada ini? Oke. Nah, menarik untuk mengkaji ini, dan kalau kita lihat kalau dalam istilah hukum ini atau istilah Qur'annya ada asbabun nuzulnya gitu, asbabul wurudnya gitu. Kenapa sebab-sebab ini? Kalau kita lihat dari beberapa literatur yang saya dapatkan, salah satu alasan kenapa kemudian dibatasi ini adalah untuk melakukan efektivitas. Jadi jangan sampai ada calon-calon itu yang diusulkan itu yang sembarangan. Maka harus direduksi oleh partai dan atau oleh gabungan partai politik. Jadi diharapkan nanti yang calon yang diusungkan itu mereka yang memang benar-benar qualified gitu loh. Mereka yang benar-benar hebat, mereka yang benar-benar keren. Kalau semuanya bisa mencalonkan, nanti kita tidak bisa mengatur atau melihat kualitasnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setidak-tidaknya untuk meminimalisir nanti gesekan ketika si pemerintahan itu terbentuk. Jangan sampai harapannya nih beberapa orang menganggap kalau presiden itu hanya diusung oleh beberapa partai yang tidak melebihi 20% itu dan menang. Khawatir nanti ketika menjabat di pemerintahan itu terganggu. Karena di parlemen suara yang paling minoritas, yang oposisi lebih besar. Itu lebih besar gitu. Masuk akal. Nah, itu secara konsep oke, itu masuk akal, tapi faktanya ke depan kesini itu tidak terjadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke implikasinya, Pak. Implikasi. Nah, Bapak bilang kan tadi secara konsep ini oke nih. Ya kan, menjaga kualitas, menjaga stabilitas negara gitu kan, ya khawatir kalau ada calon pemimpin yang hanya karena modal terkenal terus bisa tanpa punya kualitas gitu kan. Tapi kan praktikalitinya di lapangannya itu menurut Pak Ihwan gimana nih, Pak? Sesuai kan dengan konsep ideal yang diharapkan? Menurut Pak Ihwan ya, pandangan saya tadi kalau dilihat dari ini ada ketakutan bahwa ketika seorang presiden dan wakil presiden diusung oleh parpol yang tidak mendominasi, katakanlah seperti itu, khawatir pemerintahannya nanti tidak stabil, goyang, karena tidak di backup besar oleh parlemen secara mayoritas. Nah, kita bisa melihat sejarah dulu zaman SBY, ketika Pak SBY menjabat sebagai presiden, kita tahu parlemen yang mendominasi itu bukan partai pengusung dari Pak SBY. Oh iya, betul. Bahkan ya pemenangnya dari PDIP, seingat saya. Oke, jadi termasuk kalau mau dihitung. Artinya apakah kemudian ketika Pak SBY bisa kita katakan pemerintahnya tidak stabil? Tidak juga. Gitu. Atau apakah misalnya menurut Bapak berhasil? Maksudnya tidak berhasil nggak? Berhasil aja. Ya artinya stabil gitu. Ya. Ada dinamika ya jelas. Oke. Dinamika, tapi justru ketika itu terjadi check and balancesnya berjalan. Gitu. Dan Pak SBY berhasil. Ya berhasil 2 periode. Iya lagi 2 periode. Betul. Nah, artinya saya lihat bahwa kekhawatiran tidak terbukti. Ya tidak terbukti dan justru malah ya menjadi fine-fine saja. Nah, terlebih yang menarik adalah ketika kita lihat rezimnya kesininya Pak Jokowi 2 periode lalu kemudian sekarang Pak Prabowo, akan selalu ada perbedaan antara partai ketika mengusung dengan ketika sudah ada pemerintahan, partai-partai yang lain kan masuk juga. Betul. Ke pemerintahan. Artinya apa? Tidak ada jaminan ketika dia diusung oleh 5 partai pada awalnya, kemudian ketika sudah pemerintahan itu berjalan, akhirnya bisa jadi 10 partai. Membengkak.
Membengkak artinya apa? Tidak ada hubungan antara Nah, dia diusung oleh partai mana dan juga Ketika sudah terpilih, terpilih. akan segitu aja belum tentu. Betul. Karena fakta yang Fakta yang terjadi histori di belakangnya betul, adalah dulu justru high. lebih bertambah kan. Padahal dulu Masuklah. oposisi. Padahal dulu yang oposisi. Artinya apa? Tidak tidak ada Korelasi itu. korelasinya. Akhirnya buat apa kemudian dibatasi kan gitu. Toh juga nanti ujung-ujungnya bisa bergabung juga kok kan gitu. Dan Betul. Oh, betul. Logikanya masuk akal. betul gitu. Betul. Kekhawatirannya jadi ya Tidak terbukti. tidak terbukti. Oke. Gitu. Dan tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan Sejauh ini fakta tidak di terjadi. lapangannya berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Oke. Gitu. Oke. Nah, saya dengar Pak, ambang batas calon presiden ini sudah berkali-kali Ya. di apa bahasanya? Diuji ya. Diuji. Mahkamah Bahkan Konstitusi. tokoh-tokoh nasional itu Yap. yang punya pengaruh besar, Rocky Gerung, Ya. terus siapa lagi? Hukum tata Profesor Refli Harun, termasuk orang-orang yang berkali-kali banding ke MK untuk minta hapus, bahkan minta kurangin aja ya. Ya, Mereka kan? betul. Ada yang Gitu. sempat pernah minta dikurangi. Minta dikurangin lah 10% atau apa, dan nggak berhasil. Ya. Ini Ya. berhasil. Berhasil, betul. Kalau nggak salah sudah 33 kali percobaan, 32 apa 33 gitu ya, 33, tidak berhasil dan sekarang berhasil. betul. Kenapa Pak? Ini menarik karena rezim struktur hakim MK pun sepertinya menurut pandangan saya itu Berbeda. sedikit banyaknya mempengaruhi putusan ini. Oke, sedikit banyak atau banyak? Sedikit banyaknya Sedikit mempengaruhi. banyak ya, oke, sedikit banyak ya. Sedikit banyaknya mempengaruhi putusan ini pandangan saya. Tapi yang jelas begini, kalau kita lihat betul memang kurang lebih ada sekitar 33 permohonan yang diuji, yang ingin diujikan ya pasal ini. Jadi pasal 222 ini kurang lebih 33 kali sudah dimohonkan untuk dihapuskan lah kurang lebih. Tapi gagal semua. Benar. Gitu. Lalu kalau pertanyaan apa yang menyebabkan ini berhasil? Sederhana sebenarnya. Pertama, si pemohon ini yang mana ada mahasiswa Ya, kan, katanya luar anak biasa. mahasiswa ya? Betul, mahasiswa dari UIN. UIN Jogja. Jogja, Ya, betul. Keren nih mahasiswa. Dia bisa membuktikan bahwa MK ini seolah-olah gini, jangan lari dari tanggung jawabnya untuk memutus perkara ini. Oke. Gitu. Dia bisa membuktikan dan meyakinkan MK karena sebelumnya MK seolah-olah katanya bersembunyi, ini bukan kewenangan kami, Iya. ini kewenangannya Open Legal Policy dia Betul. bilangnya, pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang. Oke. Nah, sederhananya begitu. Dalam dalam permohonannya, uraian-uraiannya, si pemohon itu bisa menguraikan MK jangan lari. Kamu itu Bagus juga seolah-olah bahasanya. gitu ya. Seolah-olah kalian itu berhak kok, berwenang kok Untuk mengambil untuk keputusan. mengambil keputusan atas ini. Open legal policy-nya sudah jangan lagi bersembunyi Iya, dalam itu. Nggak relevan lah. Tidak relevan. Nah, ketika MK disadarkan dengan alasan itu, menurut saya MK akhirnya melihat bahwa oh iya betul. Artinya MK tidak bisa lagi bersembunyi dalam tanda kutip dalam opsi open legal policy itu, karena dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dalam open legal policy ini sudah mencederai moralitas, rasionalitas dan juga ketidakadilan. 20% itu. Itu yang kemudian dibabat habis oleh si pemohon. Oleh Gitu. mahasiswa-mahasiswa. Oleh aja. mahasiswa itu. Padahal mahasiswa aja nih Pak. Mahasiswa aja. Tapi gimana ya Pak? Menurut Pak Iwan tuh, jadi sebenarnya pemohon itu tidak harus profesor, Tidak harus. tidak harus punya gelar, bahkan pakar sekalipun, Tidak. selama dia bisa merasionalisasikan, Ya. dan itu bisa meyakinkan hakim MK, Ya. maka bisa Cukup. saja ajuannya sama, tapi hasilnya beda. Yang jelas alasannya harus berbeda. Alasannya harus berbeda. Objeknya boleh sama, Betul. objeknya harus sama. Argumentasinya berbeda. Argumentasi. Nah, jadi si pemohon ini menguraikan secara jelas, cermat, dia menerangkan ke hakim MK, saya ini permohonannya berbeda dengan 33 permohonan sebelumnya. Dia uraikan secara lengkap. Sehingga MK pun akhirnya, oh iya betul, ini berbeda, akhirnya diterima. Merasa Karena yakin, kalau ya. sama itu ditolak. Otomatis. Iya. Ya kan pasti dia sudah punya Iya, list ininya betul, kan. betul. Ini betul. poin ini sama kayak sebelumnya. Iya, sama. Alasannya sama, nggak ada bedanya, nanti bisa ditolak itu permohonan, tidak diterima kurang lebih. Gitu. Oke, ini menarik Pak. Kita sudah tahu ternyata kenapa perbedaan antara 33 kali dicoba ditolak dengan pas percobaan 34. Saya kira ini untung-untung berhadiah Pak. Iya, iya. Ya memang ke 34 ya rezekinya aja keterima. Rezekinya, Ternyata betul. enggak ya.
Gitu. Dan ini juga apresiasi buat mahasiswa Indonesia berarti Pak ya. Betul. Ini adalah bagi kemenangan mahasiswa. bagi mahasiswa, Pak. Yang artinya bahwa mahasiswa pun bisa merubah pemikiran hakim MK gitu ya. Nah, sebelum masuk ke topik itu lagi, Pak, pernahkah terjadi di kasus yang lain yang masalah kurang lebih kayak MK ini, artinya sudah coba berkali-kali, terus ternyata bisa dirubah? Seingat saya terkait dengan parliamentary threshold. Oh, sama ya? Sama. Kurang lebih ya? Ya, yang pada akhirnya, nah Cuman MK, ini di Dewan. ya ini Ambang batas Dewan. ambang batas di Dewan, ya gitu. Artinya siapa yang bisa masuk ke parlemen. Betul. Betul. Nah, MK akhirnya memutus juga, walaupun MK tidak menyebutkan berapa persen harusnya, tapi MK kembalikan ke DPR. Silakan atur, tapi jangan 5% gitu. Oh, dia kasih pengecualian ya? Bebas, tapi jangan ini. Ya, betul gitu. Jadi silakan saja. Artinya salah satu putusan MK menyatakan seperti itu bahwa untuk parliamentary threshold, jadi silakan ditentukan kembali oleh DPR karena yang saat ini ada itu dianggap bertentangan dengan konstitusi. Sudah sampai situ aja. Itu saja. Sisanya tafsirkan sendiri. Silakan oleh yaitu tadi para pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang. Oke. Gitu. Pertanyaan singkat selanjutnya adalah kenapa hilang, Pak? Memang pemohonan 20% dihapus total dari ini atau dari pihak pemohon itu minta dikurangi apa gimana sebenarnya? Minta bahwa memang dihapuskan. Ya, minta bahwa ini bertentangan. Oh. Artinya apa ya? Terserah. 20% itu ya hilang gitu. Hilang ya? Betul, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Seperti itu. Maka harus karena bertentangan ya harus diatur lebih jauh kan gitu. Dan Berbeda MK mengambil keputusan untuk ya menghapuskan itu, artinya menganggap bahwa adanya melanggar, ya? Pasal 222 itu tadi itu bertentangan dengan konstitusi. Oke. Itu yang Menarik Pak Iwan, terima kasih atas penjelasannya, luar biasa. Kita memasuki masih ada pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah dampak dari penghapusan ini, Pak. Oke, dampak. Nah, ini kan masih ada beberapa tahap, Pak ya. Ini belum final sebenarnya kan? Karena peraturan pemilunya belum dibuat. Oh ya. Tapi Ya kan? setidak-tidaknya landasannya sudah jelas. Iya benar. Tapi kan ini masalahnya masalah besar nih, Pak ya. Maksudnya ini kan mempengaruhi pasti partai politik. Betul kan? Betul. Nah, menurut Pak Iwan, apa yang terjadi setelah PT ini dihapuskan, presidensial threshold ini dihapuskan? Yang jelas kalau mengacu pada putusan 62 ini, ke depannya artinya partai politik nanti di pemilu selanjutnya 2029 seluruh partai politik peserta pemilu itu berhak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden pilihannya mereka sendiri. Tanpa ada batasan? Terkecuali, tanpa ada batasan. Kita ada berapa partai politik, Pak? Belasan ya? Saya lupa, kemarin 10. 2024 itu berapa ya? Tapi kan lebih dari 10 ya? Lebih ya? Iya. Nah itu secara argumentasi boleh menyalonkan? Karena tadi MK memberikan kebebasan seluas-luasnya sepanjang dia peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, maka kalian bisa mengusung. Menurut Bapak akan berakibat positif apa negatif nih, Pak? Satu sisi dari sudut pandang bahwa akhirnya semua orang berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan, dengan penghapusan ini menjadi kabar baik ya gitu. Cuman tadi ada PR-nya. Ada PR-nya adalah jangan sampai partai politik itu nanti mengusulkan orang-orang yang secara kredibilitas tidak kredibel, atau ya kita belum tahu track recordnya seperti apa dan lain sebagainya. Karena jangan sampai ya yang penting hanya menggugurkan kewajiban saja. Saya usulkan saja. Hanya untuk menggugurkan, karena kata MK akan ada sanksi bagi partai politik yang tidak mengusulkan. Berarti partai politik dipaksa untuk mengusulkan. Betul. Entah nanti bergabung, iya, terserah, atau ajukan sendiri. Betul. Oke. Gitu. Jadi, nah, ada kemungkinannya seperti itu. Jadi hal negatifnya adalah ada kekhawatiran yang memang sudah diantisipasi oleh MK. Jangan sampai nanti partai politik hanya menggugurkan kewajiban. Ya, betul. Sehingga ikut-ikutan aja. Nggak nyalonkan. Nah, itu yang berarti ada sanksinya juga ya? Ada ya. Tidak bisa ikut nanti ke mengusulkan ke pemilu selanjutnya. Oke. Pak, dari segi rezim, apakah penghapusan presidensial threshold ini atau ambang batas presiden dapat mengurangi dominasi partai besar
dalam proses pencalonan selanjutnya. Nah, menurut Bapak ada Secara teori ini akan meminimalisir dominasi partai besar, jelas pasti itu Pak ya, berimbasnya ke sana. ke sana. Tapi, nah sebalik lagi, dalam politik kita sulit untuk menentukan. Tidak bisa ditebak ya? Tidak bisa ditebak. Karena begini, akan selalu ada cara untuk partai besar itu mendominasi. Contohnya seperti pilkada-pilkada kemarin lah. Kita tahu ada banyak sekali di daerah-daerah yang seolah-olah memborong Partai. tokoh tertentu gitu untuk kemudian ya hanya didominasi oleh partai-partai tertentu saja. Betul. Akhirnya partai-partai lainnya kehilangan dominasinya Betul, gitu. betul. Nah, ini juga sebenarnya yang harusnya diantisipasi dan diminta untuk tidak terjadi di pemilu presiden nanti Selanjutnya. gitu. Tapi secara konsep sebenarnya ketika setiap partai boleh mencalonkan, maka dominasi partai besar itu harusnya hilang, berkurang gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi. Misalnya ya artinya ada barter itu juga akhirnya ya tidak dominasi itu akan terjadi kan gitu, tetap terjadi. Tetap ada celah berarti Pak. Tetap ada celah. Seolah-olah begini. Oke, 5 partai mengusung A. Sepakat. Anggaplah 10 partai nih. 10 partai. Nah, 5 partai mengusung si A. Terus misalnya 5 partai lagi diajak nih ke 5. Udah kamu usung si A juga aja. ya. Akhirnya apa? 7 partai misalnya jadi Sama mengusung aja. A. Ya sama aja kan. Kurang Ya. lebih aja ya. Harapan kita kan setiap partai punya mengusung calonnya masing-masing itu berbeda. Betul, betul. Bukan untuk jadi calon tunggal gitu loh. Nah, artinya apa? Kekhawatiran untuk didominasi partai tertentu dan Tetap tokoh tertentu itu akan tetap ada. Cuman mungkin dengan adanya peraturan ini, penghapusan ini lebih segar. Lebih segar, betul gitu. Dan apa ya, rakyat bisa mendorong gitu. Akhirnya rakyat bisa benar-benar, kalau saya punya misalnya afiliasi dengan partai tertentu, saya bisa mendorong partai saya misalnya, Meyakinkan untuk partai. ayo calon usung saja si A, si B, si C. Oke, Jangan tergoda oleh tokoh lain atau partai lain. Yang dulu ketika PT ini ada 20% nggak bisa. Betul. Karena Ya kan? kalau dulu tidak punya daya tawar. Iya. Dulu kalau nggak mau bergabung, kamu nggak punya 20%, nggak masuk partaimu nih. cuma berapa persen Betul, nih? Nggak betul. nyampe nih. Itulah yang tergadaikan dalam pilkada kemarin Oke, kan gitu. oke. Ada banyak beberapa calon yang khawatir tidak bisa masuk karena ada batas itu dulu kan gitu. Tidak ikut nggak dapat apa-apa. Betul. Mau ngajukan sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itulah. Jadi mau nggak mau harus ikut. Mau nggak mau harus ikut kan tergadai itu. Tapi Betul. kalau sekarang harapannya dengan adanya penghapusan presidensial Ada daya threshold itu, tawar sendiri. ada daya tawar sendiri. Ketika saya diajak Pak Ikhwan nih untuk gabung walaupun Bapak besar, tapi saya lihat potensi Iya, calon saya betul. ini dan saya bisa nyalonkan kan. Iya, betul. Maka Oke. punya kekuatan yang sama kan. Betul, Kayak betul, gitu. betul. Kita punya start yang sama kurang lebih begitu. Sebelum kita menutup podcast kita yang UMK Talks kita pada episode kali ini, Pak, kira-kira peluang masalah nanti yang mungkin saja bisa terjadi ketika, kan ini bukan solusi yang terbaik juga ya Iya, kalau menurut iya, saya iya. kan, gitu. Walaupun ini ada angin segar yang luar biasa gitu ya, cukup fenomena sekali bisa menggugurkan ambang batas presiden 20%. Tapi kira-kira Pak, potensi masalah apa nanti yang akan terjadi jika tidak ada PT 20% ini, menurut Pak Iwan? Ada kekhawatiran kalau saya tadi kong kali kong dibaliknya gitu, yang berkaitan dengan hanya menggugurkan kewajiban saja. Di situ Itu ya. sebenarnya kekhawatiran. Itu masih bisa terjadi, Pak. Itu masih bisa terjadi. Jadi karena tahu partai itu bahwa kalau dia tidak mengusung Kena calon, sanksi, maka akan kena sanksi. maka gabung kan aja gitu. Maka ya sudah, saya usung calon yang sama saja, yang potensi yang memang punya Dominasi. potensi. Ya betul. Itu jadi ya akhirnya kan tidak tersalurkan juga tuh aspirasi. Maka sebenarnya harusnya dari sekarang partai sudah punya kader nih siapa yang mau diusung. Gitu loh. itu menjadi solusi awal, Pak, ya. Iya betul. Jadinya punya jagoannya masing-masing Betul. kayak gitu. Memang ditanam sebelum 2029. Betul. Dari 2025. Dari sekarang sudah benar-benar dipupuk bahwa inilah calon kita. Itu juga kelebihannya keputusan ini hadir jauh sebelum Betul. pemilihan presiden nanti ya. Walaupun mungkin harapan beberapa pihak sebenarnya pinginnya ini sebelum ada di 2024. Oh Putusannya gitu. Tapi masih mungkin. ya. Kalau patokannya itu berarti terlambat. Karena 2024-nya udah selesai gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau lihat dari 2029, Ya, nah ini angin segar, Tepat, masih betul. ada jauh-jauh hari jauh gitu hari ya. betul. Tapi di luar dari itu, ini cukup angin segar yang baik Ya. untuk proses demokrasi negara kita. Melihat dari kondisi ini, saya rasa ini sangat sangat baik
karena ya itu tadi memperbaiki hal-hal yang memang selama ini dianggap sesuatu yang harusnya itu dibenahi. Kita tahu tadi bayangan 33 kali ini diuji Ditolak. gitu dan akhirnya ditolak Dan itu dimentahkan bukan oleh bukan MK. berarti sama juga, kan berbeda-beda juga. Beda-beda juga gitu. Tolak tuh. Itu artinya apa? Sebegitu besarnya animo masyarakat untuk Kepengen. meminta berubahnya Betul. regulasi ini Saya gitu. secara personal termasuk yang kepengen itu dihapuskan. Loh iya betul. Kalau Pak Iwan termasuk yang setuju dihapus apa gimana? Setuju untuk dihapus Ya. ya gitu. Karena itu tadi semakin memberikan banyak opsi gitu dan semakin menutup ya walaupun kita tidak bisa bilang tadi 100% ini sempurna, ideal, tapi itu tadi ini akan mereduksi permainan-permainan politik yang kotor sebenarnya seperti Dan itu ya cukup kita tahu-tahu aja lah ya. Cukup Iya. tahu-tahu aja lah ya. Betul ya. Gitu. Betul. Oke, Pak Iwan, karena waktu kita terbatas, Oke. tidak banyak. Sebenarnya panjang ini kalau mau tanpa pakai menit waktu nih ya. Saya bisa mengobrol banyak tentang Siap, ini. siap. Sebelum kita akhiri Pak Iwan, mohon bisa closing statement tentang topik ini. Cukup banyak pesan yang kita bisa, karena momen ini sebenarnya cukup momen fenomenan sebenarnya bagi saya pribadi. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa kita dapatkan dari putusan kasus putusan MK nomor 62 ini, Pak, tentang penghapusan ambang batas presiden 20%. Oke, yang jelas dengan adanya putusan 62 MK ini kita tahu bahwa secara garis besar setiap partai politik pada akhirnya peserta pemilu nanti berhak untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden. Sehingga siapapun tokoh-tokoh bangsa, anak bangsa terbaik di negeri ini punya kesempatan yang sama untuk diusung oleh partai politik yang ada. Sehingga partai politik tidak lagi tergadaikan oleh tokoh-tokoh tertentu saja, oleh sistem threshold yang ada, sehingga partai politik ya bisa memerankan fungsinya secara maksimal, memaksimalkan aspirasi politik warga negara seluruh masyarakat yang ada. Ya, itulah sahabat sekalian. Terima kasih Pak Iwan atas penyampaian yang lengkap ini. Semoga menambah wawasan kita terkait pendidikan tata negara, hukum tata negara. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, UMK Talk Session ketiga tahun 2025. Terima kasih. Nun wal qalam turun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.